Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas P3A P2KB Kota Banda Aceh, Ibu Jud Azharida, dalam acara sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh. Peluangnya apa salah satunya? Peluangnya adalah dengan perangkat hukum. Ada sanksi moral, sanksi sosial yang dilakukan oleh pelaku KDRT. Kekerasannya, ya, KDRT, kekerasan fisik, psikis, ini yang tadi yang saya jelaskan. Itu pusbagda. Ini bisa dilakukan juga di tingkat kampung. Kalau ada di kantor PT atau di rumah perlindungan, kemudian ada satu pojok layanan konseling, konsultasi. Di situ ada tokoh agama misalnya. Ketika nanti orang mungkin dia kasusnya mungkin nggak mau dilaporkan ke polisi, tapi cuma ingin suaminya berubah, atau datang suaminya ingin istrinya berubah gitu. Nah ini sanksi-sanksinya, ya sanksi pidana untuk KDRT ini yang termuat di dalam undang-undang PKDRT ya. Jadi kalau kekerasan fisik 5 tahun ini pidana 15 juta. Kemudian ibu-ibu ya, kalau misalnya sering direndahkan, dipermalukan, tidak dihargai, ya bisa dibuktikan dengan pemeriksaan psikolog. Ibu-ibu bisa juga 3 tahun penjara, kemudian 9 juta ini, walaupun ya itu masih rendah, tapi untuk orang yang belum pernah diproses hukum itu menjadi hal yang luar biasa. Ketika penyelesaian Pak Kecil pakai dasarnya apa? Undang-undang PKDRT, apalagi undang-undang perlindungan anak. Nah, di tingkat dapur juga pakai itu gitu. Apalagi misalnya pakai kompilasi hukum Islam. Yang kedua itu juga kita mengembangkan kampung kita menjadi kampung layak anak. Ini salah satu upaya untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Aceh Utara, para kecilnya minta didampingi untuk membuat peraturan kampung, perdes. Jadi sudah mulai terbangun itu bagaimana membuat peraturan terkait upaya perlindungan perempuan dan anak. Harus ada payung hukumnya Bu, supaya kami bisa menggunakan dana desa dan lain-lain. Kami membangun sistem PATBE, gerakan dan lain-lain. Kita harus ada peraturan kampungnya. Kemudian kita kerjasama nih. Ada kerjasama antara lembaga layanan, antara dinas terkait, ya, dinas pendidikan dengan kampung, dinas kesehatan dengan kampung, Baitul Mal dengan kampung, supaya ketika ditemukan anak-anak, oh ini butuh biaya untuk beasiswa dan lain-lain, itu kerjasama dengan Baitul Mal. Ini sekretariat kami, ini nomor hotline-nya. Kalau ada pengaduan terkait dengan apakah laporan pengaduan atau mungkin musyawarah atau rapat bisa. Pasti sudah banyak yang Bapak Ibu lakukan di kampung, sudah sangat banyak. Kita hanya perlu menyamakan persepsi di beberapa hal dan juga melakukan sinergi untuk beberapa hal juga. Ini tadi itu terkait dengan perlindungan anak. Jadi sesi kedua ini kita hanya akan fokus membahas tentang anak secara lebih besar porsinya, karena anak juga tidak akan terlepas dari keluarga. Maka di sana juga akan bicara tentang ayah, ibu, perempuan, laki-laki dan seterusnya. Tadi saya mencermati butuh upaya ya, bagaimana melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau warga seperti ini, atau mungkin bisa juga diatur dengan lesam seperti itu. Nah inilah tantangannya, bagaimana mereka, ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Mau masuk ke sebuah daerah, artinya dia harus menghormati dan mengikuti aturan yang ada di sana. Seperti itu. Nah bicara tentang anak, Indonesia itu meratifikasi sebuah konvensi internasional. Jadi konvensi hak anak ini adalah sebuah instrumen internasional terkait dengan hak anak. Jadi ini kesepakatan lebih dari 190 negara. Indonesia ikut menyetujuinya melalui Kepres nomor 36 tahun 90 ya. Jadi KHA ini, konvensi hak anak ini muncul pasca Perang Dunia Kedua. Setelah itu, pada saat itu dilihat bahwa kondisi anak-anak sangat memprihatinkan ya. Anak-anak kehilangan pengasuhan, pendidikan, kesempatan bermain dan seterusnya. Nah, di dalam konvensi hak anak ada 4 prinsip yang 4 prinsip ini Bapak Ibu harus kita bawa, harus melekat pada semua kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan anak. Di puskesmas ini harus melekat,
di kampung, di sekolah, di masjid, di rumah, 4 prinsip ini harus melekat. Non diskriminasi. Misalnya nih langsung divonis nih, nggak boleh tinggal di tempat saya. Sementara dia lagi bingung nih keluarganya. Jangan lihat bapak ibunya ya bapak ya, lihat anaknya. Nah, bagaimana kondisinya jika dia kemudian terluka-luka? Bagaimana kemudian dia tak punya tempat tinggal? Bagaimana kemudian dia tak bisa sekolah di masa itu? Nah, ini harus kita lihat. Bagaimana kita membangun perspektif anak tadi pada diri kita. Kalau lihat bapak ibu ke ajaran agama kita di An-Nisa ayat 9 itu Allah udah kasih warning, udah kasih peringatan kepada kita, gitu ya. Hendaklah kamu takut jika kamu meninggalkan generasi yang lemah di belakangmu, gitu ya. Ini kan lihatnya dari semua aspek, ya, bukan hanya misalnya lemah dari ekonomi, fisik, intelektual dan seterusnya. Ini melekat pada diri kita semua. Kalau ada yang butuh rumah pengamanan sementara atau rumah perlindungan sementara kali Gapo belum ada, boleh menghubungi dinas P3 AP2KB karena kita punya. Tapi itu juga ada SOP-nya Pak, seperti itu. Kami cuma boleh misalnya sampai 10 hari. Nah artinya dalam waktu 10 hari kita punya waktu untuk mencari jalan keluar lagi. Sebelum 10 hari ini anak ini harus sudah dibawa kemana atau penanganannya seperti apa. Nah artinya ini yang ingin dibangun oleh kebijakan Kota Layak Anak. Di atas Gapo Layak Anak ada Kota Layak Anak. Nah ini juga sebuah misi besar dari Bapak Wali Kota yang harus bersama-sama kita juga ikut menyukseskan seperti itu ya. Dinas PP baru bisa mendampingi dari tahun 2017 sampai 2020 awal, waktu itu baru 20 kampung. Jadi baru sekitar 1/4-nya. Nah inilah maka kita mengajak nih Bapak Ibu, Bapak Kecil, aparatur kampung dari kecamatan juga sama-sama kita mencoba menyukseskan misi ini seperti itu ya. Karena banyak yang sudah dilakukan di tingkat kampung. Paut kampung udah ada kan Pak? Paut kampung ada, posyandu udah jalan. Terus apa lagi yang udah jalan di kampung ya? Terkait dengan hak anak. Klub-klub olahraga sudah ada, fasilitas grup dalae, kera, pengajian, TPA, seperti itu sudah jalan di kampung ya kan Pak? Nah ini yang sudah berjalan ini akan kita kuatkan. Maka tadi saya yakin sebenarnya kampung-kampung sudah banyak yang melakukan hal baik untuk anak. Cuma ada beberapa hal yang memang harus kita garis bawahi, kita kita sepakati dan butuh dukungan dari pihak-pihak lain yang mungkin tidak selesai di tingkat kampung, butuh instansi lain berjejaring dengan lembaga-lembaga yang lain. Kampung-kampung yang hadir hari ini belum melibatkan anak untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan. Apa pentingnya mengikuti anak itu ikut di dalam musrembang? Bapak Ibu, kita ubah mindset kita bahwa yang berkembang atau yang terjadi selama ini anak itu adalah objek pembangunan. Mereka terima aja apa yang dibuat oleh pemerintah, baik dari level kota, kecamatan dan kampung, anak-anak terima aja. Ya, mereka tidak dilibatkan sejak awal. Padahal mereka juga nanti akan ikut merasakan hasil dari pembangunan itu sendiri. Ini contoh kecil aja. Bayangkan anak-anak harus duduk di keran yang diperuntukkan untuk orang dewasa yang mungkin tingginya setinggi dia kerannya. Dia segini, kerannya juga segini. Bayangin Pak, waktu dia buka kerannya, dia jadi kayak mandi pancuran gitu ya. Nah itu contoh kecilnya. Ketika anak-anak tidak dilibatkan di dalam proses perencanaan pembangunan. Bu, emangnya kalau kami undang anak-anak ikut musrembang, anak-anak akan ngerti menyampaikan hal-hal seperti itu? Insya Allah Pak, kalau anaknya diberi kesempatan untuk kita latih, anak-anak akan bisa. Sebelum mereka bisa masuk ke musrembang, tentu mereka harus dilatih dulu, diberikan kesempatan untuk berlatih, berdiskusi bersama di dalam satu forum bersama orang dewasa. Mungkin kesibukan anak-anak sekarang hanya sekolah, ya sekolah buat tugas. Tapi bagaimana hidup yang sebenarnya, lingkungan sosial, kepekaan terhadap apa yang terjadi di sekitarnya itu anak-anak tidak terlatih. Karena mereka hanya difokuskan untuk belajar, buat PR, buat tugas, kalau dia ada les atau dia punya klub, ada seterusnya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi melihat kondisi sosial anak-anak tidak dilatih. Nah seperti itu. Nah ini tentu kita tidak inginkan. Dari 2015 Bapak Ibu kami mencoba mempelajari ya beberapa hal ketika kita mendampingi anak-anak yang kita latih, namanya forum anak. Jadi partisipasi anak ini bisa dibentuk nanti melalui forum anak yang usianya antara 13 sampai 18 tahun. Kalau lewat 18 ya Pak ya, karena secara undang-undang tadi definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ada sebagian anak yang cukup dengan sekolah dia bisa bisa maksimal sekali potensinya, tapi sebagian anak tidak bisa Bapak Ibu. Karena sekolah itu lebih saat ini kita bukan menjelekkan kurikulum nasional, tapi memang nggak bisa dipungkiri
pendidikan nasional kita sekarang persentase fokus ke akademisnya itu masih terlalu tinggi. Sementara sebenarnya ada hal-hal lain yang perlu juga distimulasi dari seorang anak, yang itu bisa dia dapatkan ketika dia punya aktivitas lain di luar sekolah. Ini untuk memperkuat ya. Ini Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak. Di pasal 21-nya ini udah memang memandatkan pemerintah daerah berkewajiban, wajib dan bertanggung jawab, wajib ya, membangun kota layak anak. Kemudian, Banda Aceh udah punya kanun kota layak anak. Mengembangkan kota layak anak itu dimulai dari tingkat terkecil, tingkat kampung seperti itu. Bapak Ibu, di dalam mengembangkan kampung layak anak ada 4 hak anak, 4 kelompok hak anak yang harus kita penuhi. Ya, bicara tentang hak sipil ini tadi memastikan bahwa semua anak harus punya akte kelahiran, tercatat ya, terregistrasi, punya KIA kalau sekarang artinya. Sudah punya akte, punya KIA juga kalau dia di bawah 17 tahun. Kemudian klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, kemudian ini ada satu klaster khusus untuk anak-anak pada kondisi khusus juga. Ini yang tadi Kak Ime sampaikan juga, nggak boleh sebuah usaha itu misalnya hanya yang PS nih, yang game online. Dia nggak boleh hanya memikirkan kalau banyak anak yang datang ke sini, banyak keuntungan saya. Warung kopi juga sama, kalau banyak anak-anak yang datang ke sini, banyak nih laba saya. Tapi siapa yang melakukan pendampingan selama anak-anak di sana? Siapa yang mengontrol situs apa saja yang dibuka oleh anak-anak itu, game apa saja yang dia mainkan, dan seterusnya. Nah ini harus diatur oleh kita, seperti itu. Melalui apakah memungkinkan dibuat resam misalnya untuk pelaku usaha online dan seterusnya, seperti itu. Saya ingat Bapak Ibu, ketika di sebuah kampung membuat resam tentang ini Pak, yang apa itu namanya, menekin itu bayang Pak ya, bonek patung yang dipakai untuk jual baju, patung perempuan yang kan ada tuh ya yang dipakai untuk jual baju. Nah ternyata patung itu kan benda mati ya, benda mati walaupun wujudnya mungkin tubuh perempuan seperti itu. Ternyata Pak, ada orang-orang yang punya fantasi seksual, melihat itu saja dia sudah apa istilahnya, dia punya fantasi seksual sendiri. Nah syukur-syukur Pak kalau dia itu melampiaskannya kemudian kepada yang sah gitu Pak ya, kepada istrinya. Nah yang kita khawatirkan kalau dia punya istri, oke, dia datang pulang menemui istrinya. Nah kalau enggak, dia akan cari korban Pak, akan cari korban. Oke, kalau dia bisa bayar perempuan-perempuan nakal yang kamu sudah misalin. Kalau tidak juga, siapa Pak sasarannya kira-kira? Anak-anak. Dia akan, anak-anak itu yang paling mudah dibujuk, yang paling mudah dirayu, paling mudah diancam, itu anak-anak. Nah, kami pernah juga mendapatkan curhatan dari seorang ibu di sebuah kampung ya. Beliau itu punya concern terhadap anak-anak yang tidak tahu waktu main di PS. Yang punya PS senang-senang aja karena setiap jam dia kan bertambah uangnya kan, setiap jam bertambah. Nah, si ibu ini kemudian menegur yang punya usaha, kalau udah jam sekian kayak mengle lalu anaknya kayak mengle cuma kalau dengar gitu. Jadi dia semacam memberitahukanlah kepada pemilik usaha. Apa kemudian yang terjadi? Si ibu ini akhirnya yang menjadi sasaran oleh pelaku usaha, urusan drone, belum minta rezeki sih no. Jadi mereka kan nggak peduli ya anak-anak ini rusak misalnya otaknya dengan hal-hal yang tidak baik, pengaruh-pengaruh tidak baik. Nah ini tadi masuk juga ke indikator kampung layak anak. Bagaimana menyediakan informasi yang layak untuk anak? Apakah itu bebas dari kekerasan, pornografi dan seterusnya? Nah ternyata ibu satu orang ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Siapa yang kemudian bisa melakukan ini? Tentu institusi yang resmi. Tentu ini adalah pemerintah. Kalau itu wilayahnya di Gampong, tentu ini ada kewenangan pemerintah Gampong untuk membuat resam, aturan, nah seperti itu. Di forum anak Pak, kami juga mengajak anak-anak untuk memang nggak semua ya punya ketertarikan untuk ini, tapi ada beberapa anak yang kemudian dia mendata tetangga-tetangganya yang belum punya akte, kawan-kawannya yang ada usia anak, dia mendata seperti itu ya. Memang nggak luas cakupannya, hanya di dusunnya sendiri, hanya di lorongnya sendiri, tapi anak-anak tuh diajak untuk aware kalau di situ ada anak-anak, itu dia sudah punya akte belum ya? Dia udah di sekolah nggak ya? Nah seperti itu. Kalau dia nggak sekolah, kenapa dia putus sekolah seperti itu? Nanti itu dilaporkan ke kita. Pemerintah memperlakukan pembelajaran daring, kemudian anak-anak pegang gadget dalam waktu yang cukup lama, kemudian sebagian bablas, kecanduan, edit ya, seperti itu. Kemudian pemerintah sampai sekarang belum mampu menutup situs porno karena itu ada, kalau pemerintah kota nggak bisa.
Kominfo kita nggak mampu menutup situs porno, karena itu kewenangannya Kemenkominfo, Kementerian Informasi, ya. Kemudian oke, kita lapor ke Kemenkominfo bahwa ini ada situs ini. Informasi kita dapatkan dari Kemenkominfo, hari ini ditutup 1, 2, 10, ditutup 10, 2, 100, ditutup 100, muncul lagi 1000. Jadi begini, anak-anak itu nggak mungkin disterilkan lingkungannya. Kita nggak mungkin mensterilkan. Bagaimana memastikan anak-anak misalnya di sekolah dia tidak bertemu dengan orang-orang yang punya pengaruh buruk, tidak bertemu dengan hal-hal yang bisa mempengaruhi dirinya dan seterusnya. Nggak bisa dibuat anak itu steril. Yang bisa kita lakukan apa Bapak Ibu? Kuatkan imun anaknya. Bagaimana agar anak-anak ini tidak menjadi korban kekerasan, dia juga harus punya kemampuan untuk melindungi dirinya. Termasuk tadi, bijak menggunakan handphone itu adalah sebuah skill yang harus dimiliki oleh seorang anak saat ini, seperti itu ya, agar dia tidak bablas. Hak untuk mendapatkan udara bersih dari paparan buruk asap rokok, ya. Oke, ini saya coba tanya sama Bapak Ibu di sini. Bapak tahu nggak? 1, 2 hal yang ingin disampaikan boleh, tapi kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ada Pak ya, silakan. Tapi ada jadwal pelaku usaha. Saya berharap dinas atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Banda Aceh mengajak instansi terkait yang lain. Kenapa? Seperti dunia usaha atau APS. Kalau memang mereka tidak mengikuti jadwal misalnya untuk sudah sholat, jangan diberikan lagi izinnya. Itu aja diberikan lagi karena sudah dia nggak tutup 24 jam. Tapi izin situnya kan jalan. Kan ada perdanya, penegak perda kita Satpol PP, mana Satpol PP-nya? Seperti pedagang di pinggir jalan, Satpol PP mengatakan tidak boleh jualan, di belakang kita diangkat uang kebersihan. Ini kan main kucing-kucingan gitu. Nah itu untuk dunia usaha. Jadi hentikan situnya apabila tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi ini mereka harus diajak kita sektor. Saya sampaikan, per Januari 2021 di Sukjabdo tidak pernah lagi memberikan data kependudukan kepada pemerintah kampung. Jadi mulai hari ini kami berharap kami punya 0 sampai 5 tahun basisnya data kependudukan. Saya jawab basis data kependudukan saya tidak punya, basis data kunjungan ke posyandu saya punya. Dengan makanya kadang-kadang kita harus duduk bersamakan persepsi dulu. Saya rasa demikian sebelum itu program. Ya Pak, terima kasih tadi ya. Iya. Ya Pak, terima kasih. Nah ini kami juga sudah mendapatkan informasi ini dari beberapa gampong yang ini menjadi tantangan ya ketika Pak Kecil nggak tahu nih siapa yang kira-kira udah jadi. Yang juga mereka mengeluarkan nomor pajak daerah ya, nomor pajak daerah dan perizinan untuk usaha-usaha. Nah ini pendekatan yang kita lakukan sudah mulai ke sana, mengarah ke sana, tapi memang belum dalam bentuk misalnya aturan yang bersifat ada sanksi seperti itu. Satpol PP, kerjasama dengan Satpol PP terus kita lakukan. Nah ini Satpol PP juga masih, kalau oleh Satpol PP juga masih karena memang selaku dinas yang diberikan mandat untuk mengkoordinasikan ya hal-hal ini, kami terus bergerak seperti itu ya. Jadi walaupun Satpol PP cuma bisa kasih peringatan, cuma bisa misalnya turunin standar. Jadi catatan, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita sudah punya ya semacam solusi lah seperti itu ya. Jadi kita di bawah ini nggak bingung mau bergerak seperti apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat ya Pak ya, Bapak Ibu semua tetap semangat. Mudah-mudahan dimulai dari keluarga kita masing-masing, keluarga tetangga, keluarga lorong, keluarga dusun dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kondisi ideal yang kita inginkan untuk anak-anak kita ini benar-benar terwujud. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya hari ini. Diskusi-diskusinya, saran-saran dan masukannya sangat baik sekali menjadi catatan untuk kita. Saya mewakili Ibu Kadis ya, mungkin tidak hadir lagi di kesempatan penutupan ini, ingin mengakhiri kegiatan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kedua yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Saya Ramadan Jamal, pamit undur diri dari hadapan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.